Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua bahagia banget nih karena gua baru aja nonton film Spider-Man No Way Home yang baru banget tayang di bioskop Rabu ini. Dan di film itu penuh banget kejutan dan akan banyak banget keseruan, terutama buat fans Spider-Man. Tentu saja akan sangat puas menonton film ini tentunya di bioskop ya. Langsung saja nih, bagaimana film ini dan apa aja pendapat gua tentang film ini. Dan tentu saja film ini akan gua bikin videonya 2 part ya. Part pertama, film yang tanpa spoiler sama sekali alias pendapat gua aja nih. Yang kedua, kita akan lihat kejutan-kejutan apa saja yang akan muncul. Dan tentu saja itu spoiler alert ya untuk yang nonton di bagian kedua nanti. Jadi langsung saja, ini dia part pertama dari Spider-Man No Way Home review film dari gua. Yuk langsung review film. Ya, seperti yang kita ketahui di trailer sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa Spider-Man akan bertemu dengan beberapa villain lainnya yang di film-film sebelumnya. Ya, karena film ini akan menceritakan tentang multiverse, terbukanya multiverse. Ya, film ini diawali dengan Spider-Man yang di film sebelumnya Far From Home yang bertemu dengan Mysterio, lalu dianggap sebagai pembunuh, dan Peter Parker akhirnya terbuka identitasnya. Semua media akan menyerbu dia dan semua orang menganggap dia sebagai pembunuh. Lah, bagaimana nih? Masa Spider-Man sebagai buronan, penjahat, sebenarnya kan dia superhero kan? Nah, di film ini akan mengupas tuntas bagaimana Spider-Man bersembunyi dan dikejar-kejar oleh beberapa media serta masyarakat yang mengecam dia bahwa dia adalah pembunuh dan akan dipenjarakan. Nah, berawal dari kasus itu, maka dia memerlukan lawyer atau pengacara yang bisa membantu dia mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya. Lalu, ketika semua hal itu terjadi, akhirnya kehidupan dia berubah karena dia harus kehilangan kesempatan untuk berkuliah atau bersekolah ke tempat-tempat yang mereka inginkan. Namun sayangnya mereka ditolak total. Di film ini, di bagian awal akan menceritakan tentang kehidupan dari Peter Parker sendiri bersama MJ, Michelle Jones, dan juga Ned tentunya temannya. Dan Spider-Man kali ini juga akan bertemu juga dengan Dr. Strange nih, karena si Peter Parker bertemu dan minta pertolongan kepada Dr. Strange. Dia minta pertolongan untuk membersihkan namanya dari dugaan kejahatan terhadap Mysterio tersebut. Nah, dari situlah terjadinya chaos, terbukanya multiverse. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Nonton filmnya di bioskop tentunya. Oke, film ini masih dibintangi oleh Tom Holland sebagai karakter utama dari film Spider-Man tentunya. Lalu ada Zendaya sebagai kekasih dari Peter Parker yang bernama Michelle Jones alias MJ. Lalu ada temennya nih, Ned, yang diperankan oleh Jacob Batalon. Dan juga ada beberapa karakter-karakter dari karakter sebelumnya, pendukung-pendukungnya yaitu karakter Bibi Mai tentu saja dan juga Happy Hogan yang akan selalu membantu Spider-Man dalam menuntaskan segala masalah. Dan tentu saja di trailernya kita sudah mengetahui ya, para fans pun udah mengetahui nih bahwa akan ada villain-villain yang akan muncul di film Spider-Man No Way Home ini. Penuh kejutan tentunya. Dan yang pertama kali kita muncul adalah Dr. Octavius alias Dr. Octopus. Nah, film Dr. Octopus ini akan muncul tiba-tiba dan mengejutkan Spider-Man. Dan ditambah lagi akan ada karakter lainnya seperti Glenn Globin, Sandman, Electro, bahkan sampai The Lizard. Wah, semua karakter ini akan muncul di film ini dan memberikan kejutan-kejutan menarik tentunya. Buat para fans ini sangat memuaskan ya, karena film ini sangat ditunggu-tunggu dan beberapa teori-teori yang terungkap, beberapa teori-teori yang mereka bangun, apakah terjadi apa tidak, kita lihat di film ini. Tentu saja semua hal-hal yang diinginkan fans pengennya mereka terwujud. Tapi bagaimana nih di film ini? Apakah terwujud? Kita harus nonton filmnya di bioskop ya. Tanpa spoiler untuk di video kali ini, karena akan gue bikin 2 part ya.
Lebih utamanya akan menceritakan gua tentang kesan-kesannya di bioskop aja, bukan menceritakan keseluruhan filmnya ya. Secara keseluruhan film ini sangat menarik banget, terutama buat yang menyukai karakter dari Spider-Man All Universe ya, tentu saja ya. Karena kita ada terbagi-bagi nih, ada yang suka film pertama dan sampai ketiga dari versinya Tobey Maguire, ada juga yang suka pada karakter Andrew Garfield ya, yang tentu saja di film The Amazing Spider-Man, dan juga ada yang menyukai dari versi MCU ini yang diperankan oleh Tom Holland tentu saja. Dari villain-villain ini aja sudah menunjukkan eksistensinya ya, bahwa Spider-Man itu akan menarik universe-nya. Kita juga sudah mengetahui ya di film Venom sendiri juga terlibat atau berefek pada karakter dia di ketika filmnya itu di dunianya ya. Apakah akan muncul kita nggak mengetahui ya, karena di trailernya itu sempat disinggung-singgung. Jika itu terjadi itu sangat menarik sekali ya. Bagi gua sih film ini merupakan film yang spesial banget buat gua, karena gua menyukai film ini, favorit lah bisa dikatakan film utama yang gua pengen tonton di tahun ini. Dan akhirnya gua merasakan kepuasan yang sangat puas karena gua menyukai ya karakter ini ya. Tapi kalau buat kalian penonton biasa pun, kalau menurut gua kalian akan sangat menikmati film ini, karena film ini akan menyajikan visual yang luar biasa, actionnya juga mantep pokoknya. Sini kalian akan melihat pertempuran yang sangat luar biasa, chaos pokoknya, seru banget. Buat kalian-kalian nih yang mau nonton film di bioskop, tentu saja harus mencari tiket yang lebih awal ya, karena kemungkinan besar spoiler pasti bakal bermunculan nih dari film ini. Beberapa hari ke depan juga bakal banyak spoilernya, karena film ini penuh kejutan dan banyak karakter-karakter yang menarik yang akan muncul di sini. Dan juga tentu saja ketersinggungan untuk terkaitan untuk film Doctor Strange yang selanjutnya. Wah, itu sangat menarik karena membahas multiverse ini sangat luas ya. Jadi kalian akan sangat puas dah pokoknya untuk menikmati film Spider-Man No Way Home ini tentunya. Jadi menurut kalian nih, kalau yang sudah nonton ya, apakah setuju dengan pendapat gua? Jika yang belum nonton dulu ya. Kalau gua memberikan penilaian 9,1 dari 10 film ini. Sangat menarik dan sangat puas kalau buat gua. Kalau buat kalian gimana nih? Yuk tinggalin komentarnya. Apa yang membuat kalian puas dan apa nih yang merasa kalian harusnya bisa lebih menggelegar lagi, harusnya bisa lebih wow lagi. Apa yang kurang-kurangnya. Tapi kalau bagi gua sih, karena gue menyukai film Spider-Man mungkin ya, jadi gue ngerasa puas aja sih. Kekurangannya bisa ditutupi oleh keseruan-keseruan dari film ini tentunya. Ya begitu pendapat dari gue. Bagaimana pendapat kalian? Ya begitulah review film singkat dari gue tentang Spider-Man No Way Home yang lagi tayang di bioskop dan baru banget tayang di bioskop Rabu ini. Wow, luar biasa. Film yang sangat dinanti-nanti tentunya. Akan ada kelanjutan seru lainnya tentu saja untuk film MCU. Film MCU tuh selalu keterkaitan ya antara satu film dengan film selanjutnya. Ya kita tunggu saja film-film Spider-Man selanjutnya kalau ada. Kemungkinan sih ada ya, karena dari pihak MCU dan Sony pun mengiyakan akan terjadinya trilogi baru dari Spider-Man. Nah, bagaimana nih trilogi barunya? Masih jauh sih, cuman kita nantikan saja ya. Oke, demikianlah review film dari gua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video gua jika kalian suka. Yuk nonton. Enjoy movie ever. Hadit Movie Time.